Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan, kita bisa bersama-sama berjumpa kembali untuk kita akan memulai ibadah pemahaman Alkitab saat ini. Sebab itu saya ajak mari kita satukan hati kita untuk kita akan memulai ibadah pemahaman Alkitab kita saat ini. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Tuhan, bahkan secara khusus kami bersyukur kalau kami saat ini masih diberi kesempatan untuk kami boleh belajar firman Tuhan lebih dalam lagi dalam ibadah pemahaman Alkitab saat ini. Permohonan kami ya Tuhan, biarlah Engkau menuntun kami supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagian Alkitab yang akan kita pelajari saat ini adalah Mazmur 57. Saya ajak mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Mazmur 57. Nah, Mazmur 57 itu adalah seri Mazmur ratapan pribadi, jeritan pribadi kepada Tuhan. Kita sudah cukup banyak belajar mengenai seri Mazmur ratapan pribadi ini sejak Mazmur 22, Mazmur 31, Mazmur 56, dan sekarang kita masuk kepada Mazmur 57. Nah, struktur Mazmur ratapan itu dimulai dengan permohonan pemazmur akan pertolongan Tuhan. Ia menyampaikan ratapannya, lalu diikuti penyampaian keyakinan dan pujiannya kepada Tuhan. Ini biarlah kita ingat, agar kita bisa mengerti perbedaan, ciri khas, keunikan dari Mazmur ratapan dibanding seri-seri Mazmur lainnya. Nah, secara khusus Mazmur 57 ini menekankan Tuhan yang kemuliaannya mengatasi langit bumi itu, mengasihi dan setia kepada pemazmur yang sedang mengalami kesulitan hidup. Pembagian stansa Mazmur 57 dari ayat yang pertama kita akan melihat penjelasan mengenai Mazmur 57 ini, dan kemudian di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam pemazmur memohon pertolongan Tuhan, lalu di ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke-12 pemazmur percaya dan memuji Tuhan. Mari kita masuk pada stansa yang pertama, yaitu Mazmur 57 ayat yang pertama, penjelasan mengenai Mazmur 57. Dikatakan demikian dalam bahasa Indonesia masa kini. Untuk pemimpin kor, menurut lagu, jangan memusnahkan. Mazmur dari Daud ketika ia lari ke dalam gua untuk menghindari Saul. Nah, dikatakan pemimpin kor, artinya ini menunjuk kepada pemimpin paduan suara di bait suci. Lalu kemudian dikatakan menurut lagu jangan memusnahkan. Judul ini muncul di Mazmur 57 ini sampai juga di 58 dan 59 juga 75. Nah, kemungkinan Mazmur ini dinyanyikan dengan nada lagu tersebut atau nasihat untuk melindungi Mazmur ini agar Mazmur ini tidak dihancurkan. Nah, kemudian dikatakan Mazmur dari Daud. Frasa yang sering diterjemahkan dari Daud ini sebenarnya tidak dapat dipastikan bahwa Daud adalah penulisnya. Karena kata dari itu bisa juga berarti kepada Daud, untuk Daud, oleh Daud, ataupun tentang Daud. Kemudian dikatakan ketika ia lari ke dalam gua untuk menghindari Saul. Nah, hal ini mengacu pada kedengkian Raja Saul yang mencoba menangkap Daud. Itu ada di 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, dan di 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Nah,
Mari kita akan melihat stansa berikutnya, yaitu di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam, yang berisi pemazmur memohon pertolongan Tuhan. Dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian, "Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Sebab padamulah aku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku bersembunyi, sampai badai yang mengamuk berhenti. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang bertindak untukku. Dari surga Ia menjawab dan menyelamatkan aku. Ia mengalahkan orang-orang yang menindas aku. Allah akan menunjukkan bahwa Ia setia kepadaku dan selalu mengasihi aku. Aku dikepung oleh musuh, seperti singa pemakan manusia. Gigi mereka seperti tombak dan panah. Lidah mereka seperti pedang yang tajam. Ya Allah, tunjukkanlah keagungan-Mu di langit dan kemuliaan-Mu di seluruh bumi. Nah, kita melihat dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana pemazmur memohon belas kasihan Allah. Nah, dikatakan sayap Allah, pemazmur berlindung dalam sayap Allah. Nah, sayap Allah yang disebutkan di sini menunjukkan doa ini pada mulanya dinaikkan di bait Allah. Tabut perjanjian, tahta Tuhan di dunia, itu disimpan di bait Allah. Nah, pada tutupnya kita tahu terukir dua makhluk bersayap. Kedua sayap itu adalah lambang perlindungan untuk tabut perjanjian. Nah, dari sini kita dapat mengerti kenapa, karena hal ini dapat menjelaskan mengapa Tuhan juga digambarkan dengan sayap yang melindungi manusia. Nah, Allah itu maha tinggi. Mazmur mengatakan demikian. Artinya, Allah itu memiliki kekuasaan tertinggi atas seluruh bumi. Nah, kita akan melihat nanti di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12, pemazmur memuji kemuliaan Allah yang mengatasi seluruh bumi. Nah, pemazmur percaya bahwa Allah yang sedemikian tinggi inilah, yang sedemikian tinggi kekuasaannya itulah yang akan bertindak baginya. Allah akan menjawabnya, Allah akan menyelamatkannya, Allah akan mengalahkan musuh-musuhnya, bahkan Allah akan menunjukkan kasih setianya yang akan pemazmur tekankan lagi pada ayat 11. Nah, hal ini senada dengan Mazmur 11 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, bahwa Tuhan itu bertahta di surga dan Dia bertindak melawan orang fasik. Nah, pemazmur menggambarkan musuhnya itu mengepung dia seperti singa yang mengelilingi dia dan menunggu kesempatan untuk menerkam dia. Keadaan pemazmur saat itu di ujung kematian, mendekati kematian, sangat kritis. Karena musuh-musuhnya seperti singa yang hendak menerkam dia. Namun, kita melihat bahwa dalam kitab Mazmur, binatang-binatang buas menggambarkan juga sebagai musuh-musuh Tuhan. Nah, sebab itu pemazmur tetap memilih untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Pemazmur percaya bahwa Tuhan adalah sang penguasa tertinggi atas seluruh bumi, yang akan ia tekankan kembali hal ini di ayat yang ke-12. Kemuliaan Tuhan itu mengacu pada kehadiran Tuhan yang berkuasa. Sebab itu pemazmur tetap datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, sekalipun dia
dikelilingi oleh musuhnya yang hendak menerkam dia, hendak membunuh dia, tetapi dia tahu bahwa mereka semua itu seperti singa yang juga adalah musuh Tuhan. Sebab itu pemazmur mau terus mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita melihat di stansa berikutnya, yaitu di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang berisi pemazmur percaya dan memuji Tuhan. Dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Musuhku memasang jerat bagiku dan mematahkan semangatku. Mereka menggali lubang di jalanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Aku percaya teguh, ya Allah, aku percaya teguh. Aku mau menyanyi dan memuji-Mu. Hai bangunlah jiwaku, hai bangunlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Tuhan, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ku ingin menyanyikan pujian bagimu di antara umat manusia. Sebab kasih-Mu besar sampai ke langit, dan kesetiaan-Mu sampai ke awan-awan. Ya Allah, tunjukkanlah keagungan-Mu di langit, dan kemuliaan-Mu di seluruh bumi. Nah, dalam ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12 ini kita melihat pemazmur menggambarkan bahwa musuhnya yang memasang jerat bagi pemazmur, mematahkan semangat pemazmur, menggali lubang di jalan pemazmur, namun akhirnya mereka jatuh sendiri ke dalam lubang itu. Para musuh terperangkap dalam jebakan dan lubang yang mereka pasang untuk pemazmur. Sebab itu, pemazmur percaya teguh kepada Allah. Allah telah melindunginya, dia menyanyi dan memuji Allah. Pemazmur melibatkan juga penggunaan alat musik untuk memuji Tuhan. Gambus dan kecapi mengacu pada alat musik bersenar yang berhubungan dengan perayaan dan ibadah. Dan dikatakan bahwa pemazmur mau membangunkan fajar. Nah, ungkapan puitis ini untuk mengatakan bahwa pemazmur akan memulai harinya sedini mungkin atau menaikkan pujian di ambang fajar. Artinya, pemazmur mau bangun sepagi mungkin untuk memuji Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa pemazmur itu bukan saja mau memuji Allah seorang diri, namun dia mengajak segala bangsa dan semua umat manusia untuk memuji Allah. Sebab kasih Allah besar sampai ke langit dan kesetiaan Allah sampai ke awan-awan. Pemazmur menekankan betapa luas dan teguhnya kasih Allah itu. Dia Allah yang layak dipuji. Sebab itu pemazmur mengajak segala bangsa dan semua umat manusia mari memuji Allah bersama-sama dengan pemazmur. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih dan kesetiaan Allah diulang dua kali oleh pemazmur dalam ayat 4 dan ayat 11. Demikian juga keagungan dan kemuliaan Allah diulang dua kali oleh pemazmur dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12. Nah, hal ini mau menekankan bahwa Allah yang begitu mulia, Allah yang maha tinggi, Allah yang keagungannya meliputi langit bumi, Allah itulah yang penuh kasih setia dan menunjukkan kesetiaannya dalam hidup pemazmur.
Nah, inilah yang kita pelajari dari Mazmur 57. Mari kita kembali melihat pembagian stansa Mazmur 57 ini untuk kembali mengingat apa yang telah kita pelajari. Di ayat yang pertama kita melihat adanya penjelasan mengenai Mazmur 57 ini. Kemudian di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam, pemazmur memohon pertolongan Tuhan. Dan di ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke-12, pemazmur percaya dan memuji Tuhan. Nah, apa sekarang makna dan fungsi mazmur ratapan pribadi bagi orang Israel? Orang Israel di sini menjadi mengerti bahwa bukan hanya mereka yang diajak pemazmur, tetapi bahkan seluruh bangsa dan umat manusia diajak pemazmur untuk mempercayai Allah di tengah kesukaran hidup dan memuji Allah, sebab kasih setianya besar dan keagungan serta kemuliaannya mengatasi langit bumi. Nah, apa implikasinya bagi kita sekarang? Dalam ibadah yang pertama, untuk setiap para pemusik. Mari periksa kembali motivasi kita dalam memainkan musik. Apakah untuk sekadar menyalurkan bakat kita? Apakah untuk sekadar mendapatkan pengakuan diri? Atau apakah sudah benar-benar untuk memuji Allah? Seperti pemazmur yang menggunakan alat musik untuk memuji Tuhan, mari kita juga menggunakan alat musik di dalam ibadah untuk benar-benar memuji Allah. Nah, kemudian juga untuk setiap para pemusik, mari kita sadari bahwa ternyata alat musik sesederhana apapun dapat digunakan untuk memuji Allah. Tidak harus peralatan yang mahal saja. Pemazmur dalam bagian ini mengatakan bahwa dia akan menggunakan gambus dan kecapi untuk memuji Allah. Itulah alat-alat musik tradisional. Nah, sekarang bagaimana dengan jemaat? Dalam ibadah, jemaat sekalian, sadarilah bahwa memang cenderung lebih mudah untuk datang beribadah kepada Allah ketika keadaan kita baik-baik saja. Semuanya lancar, semuanya tidak ada kendala, cenderung lebih mudah untuk datang beribadah kepada Allah dalam kondisi yang seperti itu. Nah, namun bagaimana ketika kita sedang dalam kesukaran, terutama di tengah masa pandemi ini? Mungkin kita mengalami permasalahan dalam pekerjaan kita, dalam keuangan kita, dalam sekolah kita, dalam keluarga kita. Apakah kita akan tetap datang beribadah kepada Allah dengan setia? Apalagi ketika ibadah dilangsungkan secara online, kita belum bisa secara onsite. Apakah dalam ibadah online ini pun kita akan tetap datang beribadah kepada Allah dengan setia? Nah, sekarang yang kedua, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Apa implikasinya bagi kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita sadari bahwa badai kehidupan itu adalah warna-warni dalam kehidupan kita. Namun Allah yang kemuliaannya mengatasi langit bumi, itu tetap mengasihi dan setia kepada kita. Badai kehidupan itu sifatnya sementara. Namun Allah yang begitu maha tinggi, yang mengasihi dan setia kepada kita, itu sifatnya permanen. Sebab itu kita bisa mengandalkan Allah dalam segala badai kehidupan kita. Dalam masa pandemi ini, kita juga tahu banyak berita yang beredar. Dari berita yang benar, sampai juga kepada berita yang hoax. Nah,
Berita-berita itu memang berpotensi membuat kita menjadi takut, gentar, khawatir. Namun, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari kita sadari, ketika kita tahu siapa yang sesungguhnya memerintah atas dunia ini, hati kita dapat menjadi tenang. Ketika kita tahu bahwa Allah sang penguasa tertinggi atas langit bumi ini yang sesungguhnya yang memegang pemerintahan atas dunia ini, kita umatnya akan dapat memiliki hati yang tenang di tengah masa pandemi ini. Sebab itu, biarlah segala penderitaan yang kita hadapi, entah itu karena kejahatan orang lain, dosa orang lain, ataupun karena dosa diri kita sendiri, bahkan mungkin dalam masa pandemi ini kita seperti dikejar-kejar oleh kematian. Karena begitu mudahnya COVID-19 menular dan juga berpotensi membunuh manusia. Biarlah segala penderitaan yang kita hadapi ini menjadi kesempatan bagi kita untuk membuktikan kepercayaan dan kesetiaan kita kepada Allah. Mari kita gantikan ambisi dan dendam pribadi kita pada orang-orang yang memusuhi kita, serta segala rasa kekhawatiran kita berkaitan dengan pandemi yang kita hadapi ini. Mari kita gantikan itu semua dengan kepercayaan yang teguh, iman yang teguh, untuk kita tetap berlindung kepada Allah. Ketika Allah memerintah diri kita secara pribadi, bukan saja di luar diri kita, tapi juga sampai kepada diri kita secara pribadi, itulah yang akan mengubahkan segala aspek hidup kita, termasuk itu juga yang akan menenangkan hati kita dan membuat kita tetap kuat, membuat kita tetap tabah menghadapi segala kesukaran hidup kita. Biarlah pengalaman ditolong Allah itu akan memperkuat iman kita dan meneguhkan pengenalan kita akan Allah, bahwa Allah yang maha tinggi itu kasih setianya kekal selamanya. Karena saya yakin setiap kita pasti pernah ditolong oleh Tuhan. Dan biarlah setiap pengalaman kita yang pernah ditolong oleh Tuhan ini, sekali lagi, memperkuat iman kita, meneguhkan pengenalan kita akan Allah, bahwa Allah yang maha tinggi itu kasih setianya kekal selamanya. Amin. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu hari ini sekali lagi mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang maha tinggi, penguasa tertinggi, yang kemuliaannya meliputi langit bumi. Engkau adalah Allah yang telah menunjukkan kasih setia-Mu. Engkau adalah Allah yang selalu setia kepada setiap kami. Sebab itu Tuhan, kami sungguh bersyukur. Karena di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap penderitaan, kesukaran, kesulitan yang harus kami hadapi, kami bisa terus mengandalkan Engkau Tuhan sebagai penolong kami yang sesungguhnya. Tuhan, bantu kami agar kami terus bisa mengharapkan Engkau, mengandalkan Engkau, mempercayai Engkau sebagai Tuhan penolong hidup kami,
dan kami akan terus menikmati kasih setia Tuhan sepanjang umur hidup kami, bahkan sampai nanti di kekekalan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.